Apa testing dulu? Apa? Testing dulu. Salah. Halo semua, saya Muhammad Dada Hatani di sini dan inilah Himatif Podcast. Ya, sebelumnya kita masih membahas perihal beasiswa tentunya. Yang kali ini kita bahas masalah beasiswa Jarum. Nah, kita di sini juga punya bintang tamu dong. Nah, bintang tamu ini merupakan salah satu mahasiswa Angkatan Teknik Informatika 2019 yang dimana dia ini juga mendapatkan beasiswa Jarum di tahun 2021. Nah, kita tanpa basa-basi langsung sambut Mas Rizky Asyuri Pratama. Halo, kenalin teman-teman, nama aku Rizky Asyuri Pratama, aku dari Prodi Teknik Informatika, aku di sini angkatan 19 dan di sini saya menjadi penerima Jarum Beasiswa Plus angkatan 37. Salam kenal teman-teman. Ya, mungkin biar tambah kenal lagi, Masnya ini asli Solo ya, Mas? Iya, asalku dari Kabupaten Karanganyar. Oh ya, pantasan sendiri aja, Mas. Iya, Solo soalnya kan. Iya, Mas, Solo, Mas. Kalau dulu bukan Solo tadi. Iya, beda lagi. Ya, mungkin Masnya di sini itu semester berapa sekarang, Mas? Sekarang semester 6. Semester 6. Oh ya, mungkin untuk semester 6 di sini Masnya mungkin mempunyai kesibukan dong. Nah, mungkin apa sih kesibukan akhir-akhir ini? Oke, jadi selain berkuliah, kalau untuk organisasi ya, aku udah tamat atau udah selesai dari UKM FTIKOM. Tapi di sini aku masih jadi asisten praktikum Prodi Teknik Informatika. Gitu. Juga saya dengar-dengar Masnya ini tuh jadi asisten praktikum, Mas. Iya. Nah, di asisten praktikum ini Masnya ngebahas matkul apa, Mas? Kalau untuk yang semester sekarang, aku ngambilnya basis data. Mungkin Masnya di sini tuh kan salah satu penerima beasiswa Jarum. Nah, mungkin apa sih, Mas, beasiswa Jarum ini? Oke, sebenarnya beasiswa Jarum itu tentunya merupakan beasiswa yang diberikan dari Jarum Foundation kepada kita, para mahasiswa yang emang berkuliah di Mitra Jarum. Gitu. Kemudian ada beberapa syarat-syarat di dalamnya. Gitu. Kalau untuk syaratnya sendiri, itu tuh yang pertama, dia itu merupakan mahasiswa aktif S1 atau D4 semester 4. Kemudian yang kedua, dia itu memiliki IPK minimalnya 3,20 gitu, selama 3 semester. Kemudian yang ketiga, dia itu aktif berorganisasi baik di dalam maupun di luar kampus gitu. Nah, selanjutnya dia juga tidak mendapatkan beasiswa dari pihak lain gitu. Jadi nggak boleh ketika teman-teman itu mendapatkan beasiswa terus kalian daftar beasiswa Jarum, itu kalian tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir itu dia harus kuliah di perguruan tinggi mitranya Jarum gitu. Nah, kalau mengenai beasiswa Jarumnya sendiri, itu Jarum Beasiswa Plus. Jadi selain mendapatkan fresh money, kita dapat plus. Nah, plusnya ini apa? Plusnya ini merupakan pelatihan soft skill yang kita dapatkan di Jarum tersebut. Mungkin Masnya bisa ngasih alasan kenapa kok tertarik masuk di beasiswa Jarum ini. Jadi kenapa aku tertarik untuk masuk di beasiswa Jarum? Karena yaitu tadi, Jarum itu nggak hanya memberikan uang kepada kita, tapi dia memberikan pengembangan soft skill kepada kita. Karena di masa yang akan datang, apalagi di teknologi yang sekarang ini, industri 4.0, bahkan sampai mau 5.0, itu kita nggak hanya membutuhkan hard skill, kita juga harus membutuhkan soft skill gitu untuk menunjang kompetensi kita gitu. Jadi aku akhirnya pengen gitu untuk bergabung menjadi salah satu beasiswa Jarum. Ya, Mas. Mungkin Masnya bisa sharing-sharing dong kenapa dari awal pendaftaran itu gimana, bisa sharing-sharing kepada para pendaftar Jarum beasiswa di tahun ini, Mas. Oke. Kalau mengenai persyaratannya ya atau alurnya lah ya. Iya, Mas. Itu tuh garis besarnya sama seperti tahun kemarin. Jadi kita ada pendaftaran. Pendaftarannya itu
dimulai dari 21 Maret hingga 23 Mei nanti, itu tuh kita bakal ngisi pendaftaran dulu di websitenya Jarum gitu. Jadi di dalam situ kita daftar, kemudian kita ngisi form online-nya gitu. Nah, setelah kita ngisi form online, kita nanti bakal mencetak form online itu, dan juga semua pemberkasan yang kita masukkan ke dalam form online itu akan kita kirimkan ke kantornya Jarum yang ada di Surabaya gitu. Nah, setelah itu bakal ada yang namanya seleksi administrasi sesuai berkas yang kita kumpulkan tadi. Itu seleksi administrasinya dari tanggal 24 Mei sampai 20 Juni 2022. Nah, nanti kalau teman-teman seleksi administrasinya ini lolos, itu teman-teman bakal dapat email atau SMS gitu. Jadi hanya yang lolos dia akan mendapatkan email atau SMS. Ketika kamu mendapatkan email atau SMS, selanjutnya berarti kamu akan memasuki tahap tes tulis. Nah, tes tulisnya di sini itu dimulai dari tanggal 21 hingga 30 Juni 2022. Kalau mengenai tes tulisnya di sini itu sebenarnya bisa dibilang kayak tes tentang diri kita sendiri. Jadi ya gimana caranya kita memahami diri kita sendiri gitu. Jadi tentang kepribadian juga, minat bakat dan lain-lain gitu. Kemudian untuk yang wawancaranya itu ada dari tanggal 1 Juli hingga 3 September 2022 gitu. Sebenarnya kalau tes wawancara ini juga sama. Kalau dari Jarum itu gimana cara kita memahami diri kita sendiri, paham tentang karakter kita, dan juga kita memahami apa sih yang kita tuliskan di form online tadi gitu. Kemudian yang terakhir, kalau teman-teman lolos gitu ya di tahap wawancara, itu teman-teman bakal ada pengumuman nanti. Nah, lolos atau tidaknya di pengumuman akhir ini nanti. Sama konsepnya. Jadi sistem gugur, kalau teman-teman lolos di tes wawancara, maka teman-teman bakal dapat email atau SMS gitu. Itu di tanggal 6 September 2022. Baik Mas. Kan tadi masalah persyaratan ya Mas. Nah, persyaratan ini kan ada salah satu di mana persyaratannya itu harus melampirkan prestasi. Nah, mungkin untuk prestasi yang dimaksud ini apa boleh jika prestasi itu sebelum dia jadi mahasiswa, seperti prestasi pada saat SMA, SMP atau sebagainya, itu diperbolehkan atau gimana Mas? Oke, aku jawab ya. Jadi kalau aku kemarin pribadi juga aku melampirkan istilahnya sertifikat organisasi ataupun sertifikat yang aku punya, dalam artian kayak perlombaan di tingkat aku waktu SMK gitu. Itu emang aku lampirkan juga. Jadi selama teman-teman punya sertifikat apapun itu, dalam artian kalau menurut teman-teman layak untuk dilampirkan, silakan dilampirkan gitu. Tapi kalau menurutku batas wajarnya itu pada saat tingkat SMA gitu sih. Untuk prestasi sendiri itu berarti tidak masalah ya Mas, kalau misal kita ingin melampirkan pada saat SMP atau SMA itu ya Mas? Iya, tapi kalau saranku itu lebih ke tingkat SMA maksimal gitu sih. Soalnya kayak jaraknya nggak begitu jauh dari perguruan tinggi kita gitu kan. Untuk kayak prestasi organisasi itu Mas, nah itu kan pasti ada organisasi di dalam kampus sama di luar kampus. Nah itu juga tidak masalah ya Mas? Iya, jadi dari Jarum sendiri, ketika teman-teman aktif berorganisasi, itu bisa baik dalam maupun luar kampus. Dalam artian gini teman-teman, ketika di dalam kampus mungkin teman-teman ikut UKM atau BEM ataupun himpunan gitu. Tapi ketika di luar teman-teman mungkin ada yang ikut volunteer. Nah, kalau aku kemarin juga gitu, aku ngelampirin sertifikat atau surat keterangan aktif dari volunteer tersebut gitu sih. Mungkin pada saat Masnya melakukan pendaftaran itu memiliki kendala. Nah, mungkin bisa di-share dong apa kendalanya biar di para pendaftar ini itu tidak mengalami mungkin. Sebenarnya kalau kendala di sini mungkin mengenai pemberkasan ya, teman-teman harus benar-benar menyiapkan pemberkasan. Karena pemberkasan ini nggak hanya dari kita sendiri. Pemberkasan ini juga bakal melibatkan pihak kampus gitu. Dalam artian kan kita tadi bakal membutuhkan gitu nantinya kayak surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dan transkrip. Otomatis yang mengeluarkan itu adalah dari pihak fakultas kalau aku kemarin. Jadi ya kita harus istilahnya terus nge-follow up ke pihak fakultas gitu. Gimana caranya kita dapat transkrip, gimana caranya kita dapat surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa gitu. Berarti dari mahasiswanya sendiri itu harus lebih aktif ya Mas? Iya benar, soalnya kan ibarat kita yang butuh gitu, jadi kita yang mengusahakan gimana sih caranya kita buat ngedapatin surat-surat itu gitu. Untuk masalah pendaftaran lagi Mas,
Mas Rizky ini pada saat melakukan pendaftaran itu butuh jangka waktu berapa hari Mas untuk mempersiapkannya? Mungkin dari para pendaftar ini dia sudah setelah melihat ini dia ingin mendaftar pada hari itu juga. Oke. Jadi kalau waktu kemarin aku ngurus pemberkasan itu, surat itu dalam waktu 2 hari gitu, karena ada beberapa istilahnya terkait KHS itu kan harusnya kita sertakan gitu. Nah waktu itu aku belum ngeprint, jadi aku harus balik besoknya gitu kan. Nah kemudian kalau untuk apa tadi, untuk yang Jangka berapa harinya ya, berapa harinya. itu sebenarnya teman-teman bisa ini sih, kalau emang teman-teman fokus, teman-teman kan butuh untuk ngisi form online-nya ya, itu teman-teman harus benar-benar teliti memasukkannya, karena ketika disubmit itu form online udah nggak bisa diedit lagi gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar memastikan semua isian teman-teman itu tuh udah emang sesuai dari teman-teman, nggak ada kesalahan, apalagi kita minimalisir untuk typo gitu, jangan sampai kita salah ketik, itu karena bisa fatal ya sebenarnya. Nah itu jadi bisa kayak dibaca-baca ulang gitu. Kalau aku pribadi ya mulai dari pengumpulan untuk pemberkasan, kemudian pengisian form online hingga pengiriman itu kurang lebih mungkin sekitar 1 mingguan itu aku siapkan. Oh ya Mas. Mungkin untuk mengisi pendaftarnya sendiri tuh butuh waktu 10 hari bagi Mas Rizky sendiri ya Mas? Ya, sekitar 7 hari ya. Untuk 10 hari ini itu yang paling lama itu pas mengurus apa sih Mas? Kalau aku pribadi sebenarnya lebih ke kayak ngumpulin berkas-berkas yang kita punya. Dalam artian kita kan harus ngumpulin sertifikat-sertifikat yang emang udah kita punya. Terus lebih ke pengisian formnya tadi sih. Kayak aku bener-bener baca, ini udah bener nggak ya, udah bener nggak ya. Jangan-jangan aku ada typo atau ada salah ngisi gitu. Jadi emang bener-bener aku maksimalin di situ. Karena form ini nanti bakal istilahnya digunain di selanjutnya gitu, di prosesnya. Untuk kayak tadi itu kan berkas, misal berkas itu berhubungan sama fakultas. Nah mungkin di situ Masnya memiliki kendala atau gimana Mas? Atau nggak ada kendala pada saat itu? Sebenarnya ada kendala ya terkait aku mengajukan surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa gitu. Karena pada waktu itu kan aku dapat bantuan UKT. Nah itu aku jadi kayak nggak, istilahnya hampir nggak dapat surat itu gitu. Tapi aku coba menjelaskan kalau sebenarnya bantuan ini kan nggak bagian dari beasiswa, karena bantuan ini ada karena pandemi gitu. Jadi antara bantuan dengan beasiswa itu berbeda gitu sih. Dan akhirnya harus dikomunikasikan dengan Pak Wadek, Pak Jauhari, dan akhirnya ya alhamdulillah bisa dapat surat itu gitu sih. Karena ketika aku nggak dapat surat keterangan tidak menerima beasiswa, itu aku nggak bisa lanjut untuk daftar beasiswa Jarum. Gitu. Oh, baik Mas. Untuk masalah pendaftaran lagi ya Mas. Mungkin kan di pendaftaran itu kayak ada informasi. Nah biar para pendaftar ini biar dapat informasi yang lebih akurat gitu. Itu gimana sih Mas? Biar lihatnya, soalnya kan mungkin ada yang dengar informasi itu dari katanya. Nah itu yang akurat itu gimana sih Mas? Nah, sebenarnya di sini gimana sih caranya teman-teman buat dapat informasi gitu ya. Informasi teman-teman bisa follow IG-nya Beasiswa Jarum. Itu ada di @jarumbeasiswa+. Itu IG officialnya dari Beasiswa Jarum. Kemudian teman-teman juga bisa mengunjungi websitenya Jarum sendiri, jarumbeasiswaplus.org gitu. Karena semua informasi resmi itu dapatnya di sana. Gitu sih. Jadi mulai dari kalau di tahunku itu sempat kayak mengalami perubahan pengumuman, tanggal pengumuman gitu. Nah itu bakal diumumin di website dan di IG-nya Beasiswa. Oh berarti pada saat tahun 2021 itu ada mengalami pengunduran? Bukan pengunduran, tapi malah dipercepat pengumumannya. Oh dipercepat ya Iya. Mas. Kan tadi masalah informasi ya Mas. Mungkin kayak informasi seperti kuota apa dan sebagainya itu juga ada di sana Mas. Oke, jadi gini ya, kalau mengenai kuota, Jarum Beasiswa Plus itu tidak memberikan kuota atau istilahnya tidak membatasi kuota setiap universitas, tidak ada. Jadi di sini konsepnya dari Beasiswa Jarum itu
ketika teman-teman itu istilahnya dari Jarum mematok KKM gitu ya. Misal dari Jarum mematok KKM 85. Ketika teman-teman setiap prosesnya itu tadi bisa melebihi KKM dari Jarum yang diberikan, maka teman-teman akan lolos gitu ke tahap-tahap selanjutnya gitu sih. Jadi itu tuh kayak tergantung individunya sendiri gitu. Jadi nggak ada pembatasan kuota. Berarti bisa dikatakan beasiswa Jarum ini itu tidak ada patokan kuota, dan juga mereka itu dilihat dari siapa saja yang memenuhi dari persyaratan tersebut ya Mas? Betul, betul. Berarti setiap tahun itu bisa berubah-ubah tentunya Mas? Benar, bisa berubah-ubah. Tergantung dari emang pendaftarnya seperti apa. Nah, masalah kuota ya Mas, mungkin kan kuota itu kan ada yang nasional atau ada yang lainnya. Nah, mungkin untuk beasiswa Jarum ini itu apa mempunyai kegiatan lain atau kayak organisasi lain atau apa itu Mas? Sebenarnya kalau di Jarum sendiri itu kalau di regional sini ya, ada di regional Surabaya dan Bangkalan, itu kita ada organisasi, istilahnya kayak perkumpulan gitu sih, namanya Brotherhood gitu. Itu untuk Surabaya dan Bangkalan. Jadi itu merupakan istilahnya perkumpulan kita para beasiswan dari universitas-universitas mitranya Jarum yang ada di Surabaya dan Bangkalan. Oh ya Mas, tadi kan sempat bilang Brotherhood ya Mas? Iya. Saya juga pernah dengar kayak Brotherhood juga. Nah itu saya kurang tahu itu masuk ke Jarum juga atau enggak, kayak komunitas itu Mas? Itu Ya. masuk juga atau bukan Mas? Sebenarnya kalau penamaan ini enggak yang baku ya, dalam artian Brotherhood berarti beasiswan gitu, sebenarnya enggak. Cuma emang di Surabaya dan Bangkalan itu emang kayak istilahnya diberikan penamaan Brotherhood gitu. Berarti di Brotherhood ini terdiri dari Bangkalan sama Surabaya. Dan Bangkalan itu namanya Brotherhood gitu. Nah mungkin untuk kegiatannya Mas, kegiatannya itu apa saja Mas? Jadi kalau di Jarum ini ya, itu ada kegiatan nasional, dalam artian kegiatan yang emang langsung diberikan dari Jarum Foundation, dan juga kegiatan yang emang dari komunitas, dari Brotherhood-nya gitu. Kalau dari secara nasional itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada karakter building. Jadi karakter building ini di mana kita itu kayak dikumpulkan. Jadi nasional, kalau offline itu ya dikumpulkan secara nasional jadi satu kota, biasanya di Jawa Barat. Itu kita bakal dilatih karakternya gitu di situ. Jadi kita istilahnya di luar, kita dilatih karakternya. Terus jadi dari situ kita bakal kebentuk sebuah karakter seorang beasiswan Jarum gitu. Nah kemudian selanjutnya ada yang namanya leadership development. Kalau leadership development ini merupakan istilahnya melatih jiwa leader kita. Sebenarnya kan kita leader ini kan kita tuh nggak mimpin kelompok saja gitu. Kita kan juga mimpin diri kita sendiri, itu termasuk leader kita kan. Nah seorang leader itu harus mampu istilahnya punya visi atau punya tujuan. Nah ketika seorang leader punya tujuan, itu juga harus mampu mengkomunikasikan kepada orang lain. Gitu. Nah, karena itu kita seorang beasiswan Jarum dibekali hal tersebut, leadership. Gitu. Kemudian kita juga ada kegiatan community empowerment. Kalau community empowerment itu adalah kegiatan kita untuk turun ke masyarakat, gitu. Untuk istilahnya modelannya mungkin kayak KKN ya, membacakan masalah masyarakat, gitu. Kemudian ada kegiatan writing competition. Kalau writing competition itu di situ kita kayak dijadikan ajang lomba kita gitu, seluruh beasiswan di nasional gitu. Kemudian ada juga kegiatan kita di nation building. Kalau nation building itu pada penutupnya gitu. Jadi seluruh rangkaian itu ditutup soft skill-nya di nation building. Di situ kita kumpul di satu kota. Kalau biasanya itu di Kudus, di situ kayak kita diasah untuk wawasan kebangsaan. Jadi kita memberikan pertunjukan, tapi basisnya itu adalah budaya. Gitu. Sebenarnya ada lagi juga yang namanya international exposure. Itu di mana kita mewakili Indonesia untuk lomba di kancah internasional. Masalah organisasi ya Mas. Mungkin semisal dari salah satu penerima itu tidak lakukan kegiatan yang ada di organisasi tersebut, apa ada konsekuensinya atau tidak ya Mas?
Oke, kan aku tadi sebenarnya udah nyebutin ya, nasional sama yang regional. Kalau regional ini itu nggak wajib, karena dalam artian itu memang kegiatan nggak wajib dari Jarum gitu. Itu memang kegiatan dari komunitas kami sendiri gitu. Tapi kalau yang kegiatan nasional dari Jarum Beasiswa Plusnya itu emang diwajibkan. Jadi ketika kita nggak mengikuti kegiatan karakter building, maka kita akan langsung dikeluarkan dari Beasiswa Jarum. Begitu juga untuk leadership development. Begitu juga untuk yang pada bagian kalau nation building kita nggak ikut, itu maka pencairan di bulan selanjutnya nggak akan diberikan. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas. Boleh. Mungkin untuk fresh money-nya itu sampai kapan Mas? Semisal sampai 1 semester atau gimana Mas? Oke, jadi kalau dari beasiswa Jarum itu kita diberikan pendanaan hingga 1 tahun, 2 semester gitu. Kalau di aku angkatan 37 itu dimulai dari September hingga Agustus, September 2021 hingga Agustus 2022. Nah, untuk pengambilannya ini per bulan atau? Kalau dari Jarum itu kita diberikannya per bulan gitu. Jadi secara berangsur, nggak langsung dikasihkan semua gitu. Untuk jangka waktu ketika kita sudah diterima sama fresh money-nya itu datang kira-kira berapa, gimana itu Mas? Kalau itu sebenarnya nggak ada jangkanya sih, Balik. nggak ada jangkanya. Lanjut ya Mas. Iya. Masalah apa sih yang Masnya dapatkan dari beasiswa Jarum ini? Tentunya kan pasti ada fasilitas atau apa itu yang sekiranya Masnya itu bangga mungkin. Oke. Sebenarnya yang aku banggakan dari beasiswa Jarum itu istilahnya nggak hanya ke uang ya, itu ya di pelatihan soft skill-nya tadi. Karena nggak semua beasiswa itu memberikan pelatihan pengembangan soft skill kepada kita gitu. Karena aku rasa pengembangan soft skill ini dinilai lebih berharga daripada uang. Ya itu tadi, karena nggak semua beasiswa itu ngasih kita pengembangan. Banyak beasiswa mungkin yang ngasih kita ke fresh money-nya aja gitu sih. Terus kalau dari Jarumnya sendiri ya, kalau misal kita ada kegiatan gitu, itu kita istilahnya untuk TP dan lain-lain itu tuh ditanggung oleh Jarum di luar fresh money tersebut gitu sih. Ya tadi Masnya sempat bilang anggaplah ada kegiatan regional, nasional dan sebagainya, apa tidak terganggu ke aktivitas kuliah? Sebenarnya kalau merasa terganggu apa tidaknya itu enggak, karena tinggal gimana cara kita aja untuk manajemen waktu yang kita punya gitu sih. Cuma ya gimana cara kita ngatur waktu biar istilahnya antara tugas dan kegiatan itu tetap imbang, itu gimana gitu sih. Karena aku rasa sebenarnya sama-sama pentingnya gitu antara hard skill maupun soft skill gitu. Jadi ya kita emang harus pintar bagi waktu aja gitu sih. Gini Mas, maaf ya Mas kalau misal ada yang keberatan, untuk digitnya itu berapa Mas? Bisa di Oke. Kalau digit secara keseluruhan ya dalam 1 tahun itu 2 digit. begitu? 2 digit. Oh ya, untuk beasiswa Jarum ini itu Masnya ini melakukan apa? Misal kayak baru mendaftar berapa kali Mas di beasiswa? Jadi gini ya, kalau beasiswa Jarum itu kan hanya untuk mahasiswa S1 atau D4 semester 4 gitu ya. Jadi ketika teman-teman itu jadi mahasiswa, ya kalian cuma punya 1 kali kesempatan. Entah itu kalian diterima atau tidak, ya cuma 1 kali kesempatan di semester 4. Jadi ya untuk beasiswa Jarum sendiri, aku daftar 1 kali dan alhamdulillah aku lolos gitu. Oh berarti tidak bisa mendaftar 2 kali ya Mas? Iya, nggak bisa. Jadi misal aku nih di semester 4 ya, aku misalkan lolos nih sekarang kan, itu aku mau daftar lagi itu nggak bisa, karena di syarat pendaftarannya itu semester 4. Nah, dan juga kalau misal aku semester 4, aku nggak lolos nih misal, itu tahun depan aku mau daftar lagi juga nggak bisa, gitu, karena kita udah melebihi semester 4.
salah pendaftar ya, Mas. Masnya ini sudah berapa kali daftar beasiswa, Mas? Kalau pendaftaran beasiswa itu sebenarnya udah beberapa kali, lumayan juga gitu. Dan berarti bukan kali pertama ya, Mas? Iya, bukan kali pertama aku mendaftar beasiswa, tapi ini aku yang diterima. Kalau boleh tahu berapa untuk yang Jarum ini sudah ke berapa kali, Mas? Kalau Jarumnya sendiri baru sekali, tapi kalau Jarumnya ini mungkin udah yang ke sekitar 6 atau 7. 6 atau 7? Iya, itu dimulai eh, dari SMA mau ke universitas, itu kan aku juga daftar beasiswa, dan beberapa beasiswa dari pemerintah juga, dan juga beasiswa swasta gitu sih. Tapi alhamdulillah aku bisa keterima di Jarum gitu sih. Jujur ini yang nggak pernah aku bayangin aku bisa keterima di Jarum gitu. Baik, Mas. Lanjut lagi ya, Mas, pertanyaannya, Mas. Ya. Untuk tes ya, Mas. Kan tadi sempat bilang singgung tes wawancara, Mas, sama tes tulis. Nah, mungkin untuk persiapan pada saat itu apa yang disiapkan oleh Mas Rizky ini? Kalau untuk tes tulisnya itu aku lebih ke cari-cari di YouTube juga sih. Jadi kayak aku belajar ya istilahnya apa aja sih gitu. Itu aku bisa cari di YouTube, di internet, atau dimanapun gitu. Jadi ya persiapin diri dan istilahnya kalian juga harus nyiapin mental gitu. Karena ketika ngerjain terus misal teman-teman nggak bisa ngerjain terus mentalnya down itu kan juga agak gimana gitu. Jadi teman-teman juga harus nyiapin mental, semangat. Yang penting jangan overthinkingan gitu, apalagi sampai malamnya begadang sampai aduh besok ngerjain gimana gitu. Perlu istirahat yang cepat juga gitu. Itu kalau yang tes tulis. Tapi kalau untuk tes wawancaranya itu aku lebih ke kayak ya udah baca aja form online yang udah kita kirim tadi itu. Jadi benar-benar memahami diri kita kayak gimana. Apa aja sih seluk-beluk tentang diri kita, memahami diri kita itu kayak gimana gitu. Jadilah diri sendiri gitu sih. Mungkin untuk tesnya itu memuat materi apa saja sih, Mas? Kalau boleh tahu, Mas. Sebenarnya kalau materi ini secara umum ya, itu kayak ada minat bakat dan lain-lain gitu sih. Berarti lebih ke Ya, akademik atau lebih ke diri sendiri gitu. lebih ke pribadi nih, Iya, Mas? lebih ke pribadi. Makanya ya itu kita pahami aja diri kita sendiri, gimana karakter kita, siapa kita gitu. Dimulai dari situ. Menurut Mas ya, Mas sendiri tuh dari beasiswa Jarum ini, dari alur pendaftaran sampai akhir itu sulit gak sih, Mas? Menurutku sulit. Aku sangat bersyukur sampai bisa di titik ini gitu. Karena modelnya tadi kan tesnya gugur ya, seleksinya sistem gugur gitu. Dan itu aku bener-bener nggak nyangka gitu sampai di titik ini. Karena ketika di awal seleksi administrasi, ya alhamdulillah aku lolos gitu. Tapi selebihnya kayak tes tulis itu aku mungkin hampir kayak bener-bener kayak pasrah gitu. Aku udah memaksimalkan semua yang ada. Jadi yang penting emang itu sih teman-teman. Kita maksimalin aja apa yang kita punya. Selebihnya ya udah kita serahkan lagi gitu sama yang buat hidup gitu kan. Jadi ya kita maksimalin aja gitu. Kalau nanti jatuhnya keterima atau nggak keterima, yang penting kita udah ngusahain semaksimal kita gitu. Jadi ya udah anggap aja lulus gitu sih, yang penting kita maksimalin aja. Untuk dari semua alur yang Masnya sudah lalu ya, Mas, tentunya itu di tahapan apa yang sampai Masnya itu kayak ragu gitu? Kan di setiap alur itu kan ada informasi lulus atau tidaknya. Nah, di tahap mana, Mas? Dan kesulitannya mungkin apa itu? Tadi kan tesnya kan seleksi gugur. Aku mulai kayak bener-bener ngerasa kayak lebih terpacu dan lebih agak kayak mikir banget, ketakutan dalam artian itu tuh kayak mulai dari tes tulis sih kalau aku ngerasa. Tes tulis. Mulai dari tes tulis, nunggu pengumuman. Jujur malah tes tulis itu tuh aku tahu kabar dari temanku. Jadi temanku udah nanyain, coba deh buka emailmu gitu. Aku langsung kayak, kenapa nih email gitu kan? Karena kita nggak kayak yang setiap saat reload email, apalagi aku nggak dapet SMS gitu pas itu. Pas aku buka ternyata alhamdulillah dapet gitu. Kalau temanku nggak ngabarin itu, aku mungkin waktu itu masih belum buka email gitu sih. Untuk tes tulis ini itu dilakukan secara
offline atau online mas? Oke, jadi kalau di tahunku itu karena masih terkait pandemi ya, itu tuh kita ngelaksanainnya secara online gitu. Tapi kalau di tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi itu offline. Tuh. Jadi ada salah satu kampus istilahnya yang jadi base gitu. Jadi semua teman-teman Universitas Mitra Jarum bakal ke situ. Kalau boleh tahu ya mas, untuk perkiraan ya mas, untuk tahun ini tuh tes tulis itu offline atau online sih mas? Kalau untuk tahun sekarang itu mungkin masih melihat perkembangan pandemi ya. Kalau misal memang dari pemerintah emang sudah istilahnya memberikan kebebasan buat kita bergerak, terus emang kondisi pandeminya juga udah membaik, itu ada kemungkinan mungkin offline. Tapi kalau yang ada di website itu emang belum tertulis tes tulisnya online atau offline gitu. Gitu sih. Itu mungkin nanti ya itu dilihat perkembangannya dulu gitu sih. Jadi semisal ada informasi itu langsung kunjungin yang tadi. Yap, semua informasi itu ada di IG resmi Jarum Beasiswa Plus, kalau nggak di websitenya. Kalau semisal informasi kayak gitu, apa ada dadakan atau gimana mas? Enggak, Jarum itu kalau memberi informasi jarang, atau bahkan kalau menurutku nggak pernah gitu dadakan. Kayak pernah dadakan mas? Nah, jadi selalu memberikan informasi itu seenggaknya hampir seminggu, kalau nggak 2 minggu kayak gitu. Dan bahkan kayak pengumuman-pengumuman itu tuh kayak tepat dari waktu yang emang udah direncanakan. Contohnya kayak tadi kan seleksi administrasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ketika pengumuman, ya udah berarti besoknya langsung pengumuman kayak gitu. Jadi emang setiap timeline yang diberikan itu tepat. Gitu sih. Oh, baik mas. Dari tadi apa sudah terjawab pertanyaan yang saya berikan. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya mas. Untuk masalah alur masih mas, alur pendaftaran. Nah ini untuk alurnya sendiri ini ada yang berbeda gak sih mas dari tahun sebelumnya sama yang sekarang? Atau pendaftarannya itu persyaratannya ada yang berubah atau tidak mas? Kalau secara garis besar yang saya lihat itu nggak ada perubahan sih. Jadi masih sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Berarti yang bisa berubah itu mekanismenya ya mas? Ya bisa saja. Gitu. Dalam artian yang online offline tadi, karena untuk tes tulisnya itu memang belum tertulis dalam artian online atau offline gitu. Tapi ya masih ada kemungkinan juga untuk online gitu. Gitu sih. Masalah beasiswa Jarum ya mas. Beasiswa Jarum ini kan tadi ada apa kayak ada kegiatannya. Ini flashback lagi mas yang tadi mas, pas lagi jadi Boleh. yang masalah organisasi mas. Nah berarti pada saat itu kegiatan yang dilakukan pada yang dilalui sama mas Rizky ini tuh online ya mas? Ada yang online, ada yang offline. Contohnya kemarin untuk yang kita tuh online ada sharing session sama welcome party. Jadi kalau welcome party itu di mana kita waktu baru jadi siswan gitu, kita bakal istilahnya disambut gitu sama brotherhood yang angkatan sebelumnya. Itu kita kegiatannya online. Kemudian ada sharing session, itu juga kegiatannya online. Tapi untuk kegiatan offline itu kemarin kita ada kegiatan community empowerment gitu. Jadi itu tuh kegiatan kita di Panti untuk istilahnya berbagi. Kita di situ buka bareng, kita juga ngasih takjil ke teman-teman Panti kayak gitu. Oh, berarti tadi ada yang online sama offline ya mas? Sejauh ini ada yang online, ada yang offline. Oh, berarti di online itu ada yang seharusnya offline mas? Iya. Apa itu mas? Kalau nasional itu contohnya kalau kemarin sebenarnya kalau sebelum pandemi itu semua kegiatannya offline. Jadi kita dikumpulkan di satu kota secara nasional. Jadi seluruh base one di Indonesia dikumpulkan di satu kota. Gitu. Yaitu tadi contohnya kayak character building. Kalau secara nasional itu kita dikumpulkan offline gitu. Karena namanya karakter yang diasah otomatis harus offline gitu. Kalau leadership itu harusnya juga offline. Tapi kalau aku kemarin juga habis leadership development itu dilaksanakan secara online. Karena emang keadaannya masih belum baik gitu ya. Tapi kemungkinan untuk yang depan itu bakal dilaksanakan secara offline. Masih organisasi ya mas. Semisal Mas Rizky ini kan
anggaplah jangkanya itu satu tahun, ya. 1 tahun. Nah, misal sudah lewat 1 tahun nih mas, ini berarti tetap masih jadi anggota Brotherhood. Oke, jadi gini ya, kalau di beasiswa Jarum, ketika kita udah selesai 1 tahun, kita bakal tetap jadi alumni. Namanya adalah alumni beasiswa Jarum. Karena bahkan dari angkatan 1 hingga angkatan 36, itu semuanya masih terjalin. Kita ada member area, gitu. Kita bakal bisa ngontak satu sama lain. Jadi mulai dari angkatan 36 mau ngontak angkatan 1 itu bisa. Dan bahkan jaringan kita itu kuat. Misalkan ini ya, kalau tahu LinkedIn kan ya. Ya mas. Jadi ketika kita seorang Base1, kita bisa masukin LinkedIn di situ. Di situ kita bisa masukin Base1 Jarum. Nah, dari situ kita bisa melihat ketika kita istilahnya mau daftar pekerjaan nanti, kita bisa melihat oh apakah di sini ada Base1 Jarum apa enggak. Gitu sih. Jadi walaupun kita selesai, kita nggak benar-benar selesai gitu. Kita jadi satu alumni Base1 Jarum. Gitu. Berarti untuk alumni itu tetap ada agendanya juga ya mas? Ada. Apa sih mas agendanya mas kalau itu mas? Contohnya kalau kemarin itu kayak model webinar gitu. Itu emang kayak istilahnya temu kembali seorang alumni gitu. Jadi sebenarnya bahkan ada komika juga. Itu apa yang namanya? Aku lupa. Tapi dia ini juga seorang Base1. Gitu. Dia ngisi. Dia lupa aku namanya. Pokoknya dia itu kuliah di daerah Malang. Gitu. Jadi di situ emang ya acaranya dari Base1 ke Base1 gitu, yang ngisi dari Base1 juga gitu. Untuk beasiswa Jarum ini mas, kan katanya punya alumni. Nah mungkin dari alumni yang dari beasiswa Jarum ini, apakah kayak punya lah paling nggak relasi buat nanti itu bisa loker di mana itu mas, kerja di mana mas? Banyak relasinya apa gimana mas? Aku kan tadi udah bahas ya di LinkedIn. Apalagi di zaman sekarang kan kita bisa ya daftar kerja lewat LinkedIn. Nah itu mungkin sebenarnya kita bisa dijadikan istilahnya alasan, salah satu alasan gitu. Oh ternyata anak ini juga Base1 Jarum gitu. Gitu sih. Jadi ya kita bakal punya relasi yang lebih luas gitu. Jadi di Jarum ini kita nggak hanya dapat fresh money, kita nggak hanya dapat pengembangan, tapi kita juga dapat relasi yang luas gitu. Itu sih yang aku senengin dari Jarum ini. Baik mas, terima kasih atas semua jawabannya yang diberikan tadi. Menurut saya itu sudah cukup. Nah kita lanjut ke berikutnya yaitu STMJ. Apa tuh? Apa tuh STMJ? Untuk STMJ ini yaitu subscriber tanya mari jawab. Ya untuk subscriber tanya mari jawab itu kita menanyakan apa yang ditanyakan oleh para subscriber ini. Oke. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama dari Bill Art, untuk pengiriman berkas itu tepatnya di mana dan diserahkan ke bagian mana? Oke, jadi kalau pengiriman berkas secara offline itu berarti otomatis ketika teman-teman udah ngisi form online ya, itu teman-teman bisa ngirim di kantornya Jarum di Surabaya. Gitu. Alamatnya itu Jalan Kedungdoro nomor 34 Surabaya. Sebenarnya itu nanti alamatnya, formatnya bakal udah ada ketika teman-teman ngisi form online, submit di situ emang udah ada kayak istilahnya template alamatnya gitu sih. Jadi nanti tinggal ditempelin aja di istilahnya amplop surat gitu sih. Ya, untuk pertanyaan kedua dari Wahyu SPTR, di tahun kemarin ada berapa mahasiswa tekniknya yang lolos beasiswa ini? Oke, kalau untuk mahasiswa teknik sendiri itu rahasia kali ya, rahasia aja deh, biar teman-teman semangat dulu buat ngikutin alurnya beasiswa Jarum, baru deh nanti teman-teman bakal tahu kalau udah tergabung di situ ada berapa gitu. Yang penting teman-teman semangat aja gitu untuk mempersiapkan pendaftaran. Tuh, soalnya dari Jarum apalagi kan nggak punya kuota ya, jadi kita nggak dibatasi nih bakal satu univ keterima berapa gitu, nggak ada pembatasannya. Gitu. Jadi ketika dari misalnya dari Jarum atau KKM 85, ketika teman-teman bisa melampaui KKM tersebut, ya teman-teman bakal lolos gitu. Jadi ya persiapin aja, fokus untuk mempersiapkan diri untuk mendaftar gitu sih. Ya, untuk pertanyaan terakhir nih dari Sam Ferdi,
apakah ketika ingin daftar beasiswa Jarum ini wajib pernah mengikuti organisasi di luar kampus? Oke, ini kan pertanyaannya wajib mengikuti organisasi di luar kampus ya. Itu sebenarnya nggak wajib, gitu. Karena yang penting teman-teman itu aktif berorganisasi, baik di dalam maupun di luar kampus, gitu sih. Jadi kalau di dalam kampus mungkin kan teman-teman ada UKM, kemudian ada himpunan, ada BEM. Tapi kalau di luar mungkin teman-teman mengikuti kegiatan volunteer, nah itu bisa jadi opsi, gitu. Ketika teman-teman nggak aktif di dalam kampus, gitu sih. Baik Mas, untuk pertanyaannya itu sudah terjawab. Nah mungkin yang terakhir ya Mas ini Mas. Mungkin ada beberapa kata yang bisa Masnya sampaikan untuk para pendaftar beasiswa Jarum di tahun 2022 ini Mas. Silakan. Nah kalau dari aku itu tetap istilahnya kita baca bener-bener kayak persyaratan apa aja, kemudian berkas apa aja yang dikumpulin, itu benar-benar diperhatikan karena bisa dibilang seleksi yang paling riskan itu adalah seleksi administrasi karena itu benar-benar di awal sistemnya gugur. Jadi ketika teman-teman nggak mempersiapkan berkas dengan baik, otomatis teman-teman nggak akan masuk ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Apalagi di seleksi administrasi teman-teman juga harus memikirkan dari tanggal 21 Maret hingga 23 Mei itu sebelum 23 Mei pemberkasan itu harus sudah dikumpulkan di kantor Jarum secara offline gitu. Teman-teman bisa pakai ekspedisi manapun, misal kayak pos, CNT dan lain-lain gitu. Yang penting itu bisa dikirim gitu dalam artian ekspedisinya sebelum tanggal 23 Mei gitu. Itu sih ikutin alurnya aja, tetap semangat dan juga benar-benar kenali diri kita seperti apa gitu. Itu sih pesanku buat teman-teman, jangan overthinking sampai aduh nggak bisa tidur mikirin besok aku ngerjain soal atau nyiapinnya gimana. Yaudah pokoknya siapin aja yang terbaik, versi terbaik dari teman-teman gitu. Baik Mas, sudah di acara. Untuk Himati Podcast saya tutup dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Rizky karena sudah menyempatkan waktu dan tenaganya agar bisa duduk di Himati Podcast ini. Saya tutup, bye bye.